Kami bukan orang kuat, kami hanya orang yang tidak mau menyerah. Tepat di bawahnya, ada tulisan tangan Li Mei, ditambahkan beberapa minggu kemudian. Dan karena itu, kami menang. Matahari baru saja menyentuh pucuk-pucuk pohon bambu ketika Arfan mengemasi tasnya. Di tangannya ada selembar tiket pesawat ke Taiwan, dan di hatinya ada segunung harapan. Ia memeluk ibunya dengan erat, mengabaikan suara hatinya yang sempat ragu. "Ibu, doain Arfan ya, biar bisa sukses, biar bisa bangun rumah buat ibu," ucapnya dengan suara bergetar. Ibunya, yang wajahnya sudah keriput dimakan usia dan kepedihan, hidup, mengangguk tanpa kata. Air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. "Kamu harus hati-hati, nak. Jangan percaya sama orang asing." "Janji sama ibu," bisiknya. Arfan mengangguk, meski sebenarnya ia sudah setengah yakin dengan janji manis yang ditawarkan. "Pak Hendra, calo tenaga kerja yang menemuinya 3 bulan lalu. Menurut Pak Hendra, di Taiwan ada pekerjaan pabrik dengan gaji besar, tempat tinggal gratis, dan semua dokumen dijamin aman." Arfan yang hanya lulusan SMA dan selama ini kerja serabutan di kampung, tak bisa menolak peluang itu. Namun, semua mimpi itu mulai retak bahkan sebelum pesawatnya mendarat. Di Bandara Taoyuan, Arfan dijemput oleh 2 pria asing yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Mereka tak ramah. Mereka bicara bahasa Mandarin cepat tanpa memperhatikan bahwa Arfan tak mengerti sepatah kata pun. Paspor dan HP-nya langsung diambil. "Untuk keamanan, nanti dikembalikan," ucap salah satu dari mereka dalam bahasa Indonesia terbata. Arfan hanya mengangguk pasrah. Hari-hari berikutnya seperti masuk ke lorong gelap. Arfan ditempatkan di sebuah rumah petak sempit di pinggiran kota. Ia tidur beralaskan tikar, bersama 5 pria lain dari berbagai daerah. Mereka semua senasib, percaya pada janji yang sama, dan kini terjebak dalam sistem yang mereka tak pahami. Arfan bekerja di sebuah gudang gelap membongkar kontainer malam hari. Tak ada gaji, hanya diberi makan 2 kali sehari. Badannya yang kurus makin mengering, tapi tekadnya bertahan. Namun suatu malam, ia menyadari ada sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kerja paksa. Ia diminta memindahkan kotak-kotak yang mencurigakan, berisi obat-obatan, barang-barang elektronik, dan suatu malam, bahkan mendengar jeritan seorang perempuan dari kontainer tertutup. Arfan gemetar. Itu bukan sekadar kerja paksa. Ia sedang jadi bagian dari jaringan penyelundupan manusia. "Diam, Van. Kalau lo ngelawan, lo hilang," bisik teman sekamarnya, Rahmat, yang wajahnya penuh luka lebam. Tapi malam itu, Arfan tak bisa diam. Ia tak tahan melihat satu kontainer digiring dengan rantai dan suara tangisan dari dalam. Ia melawan, mencoba membuka pintu besi itu. Tapi seorang penjaga memergokinya. Dengan cepat, 2 pria bertubuh besar memukulinya hingga tubuhnya tersungkur berdarah. "Apa kamu pikir kamu pahlawan? Ini Taiwan, bukan kampung lo," bentak si pria sebelum menginjak perut Arfan. Dunia gelap. Napasnya sesak. Ia merasa inilah akhirnya. Tapi takdir berkata lain. Ketika tubuhnya dibuang di gang belakang seperti sampah, seorang wanita berhenti dengan skuter kecilnya. Ia awalnya ragu, tapi melihat darah di wajah Arfan, ia turun. Wanita itu tampak asing, bermata sipit dengan raut keras, tapi ada kelembutan di matanya. Namanya Li Mei. Li Mei menghubungi rekannya di komunitas relawan, dan dengan sigap membawa Arfan ke tempat penampungan. Selama beberapa hari, Arfan tak sadarkan diri. Dan saat ia bangun, dunia sudah berubah. Ia bukan lagi calon orang sukses di luar negeri, bukan lagi anak kebanggaan desa. Ia hanyalah satu dari banyak korban sistem gelap yang menjerat TKI tanpa ampun. "Di mana saya?" Suaranya serak. Li Mei menatapnya. "Kamu di tempat yang aman, untuk sementara." Arfan mengerjap. Matanya berkabut. Ia belum tahu siapa wanita ini, atau kenapa ia menyelamatkannya. Tapi satu hal pasti, ia hidup. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, ia tak sendirian. 2 hari kemudian, luka di wajah Arfan mulai mengering,
tapi jiwanya masih compang-camping. Ia duduk di pojok ruangan kecil yang tampak seperti gudang yang dialihfungsikan. Beberapa kardus makanan dan selimut kusut menjadi tempatnya berbaring. Di luar, suara kendaraan lalu lalang bersahutan. Arfan belum berani menatap matahari. Li Mei masuk membawa semangkuk bubur dan sebotol air hangat. Wajahnya datar, tapi matanya tetap penuh waspada. Makanlah, luka di dadamu sudah kering, tapi kamu butuh tenaga. Arfan tak menjawab, ia hanya menatap mangkuk itu lalu menunduk. Li Mei menatapnya lebih lama kali ini. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan, tapi ia tahu, terlalu cepat bisa membuat lelaki ini lari atau malah membeku. Aku cuma bantu. Bukan polisi. Bukan bagian dari mereka. Kalau kamu tidak percaya, itu terserah. Ucapnya, nyaris tanpa emosi. Lalu ia berbalik dan keluar, membiarkan Arfan sendiri. Beberapa jam berlalu. Sore datang dengan cahaya jingga yang masuk. Dari celah jendela, Arfan mulai berdiri pelan. Tubuhnya masih lemas. Ia mendekati jendela kecil dan mengintip keluar. Tampak sebuah bangunan tua bertingkat dengan halaman belakang luas. Mungkin gudang atau tempat penampungan. Entahlah. Namun, yang jelas, ini bukan tempat para pengepul manusia itu. Dan itulah momen ketika tekad itu muncul. Arfan sadar, ia tak bisa diam. Ia tak bisa hanya bersembunyi, menunggu keajaiban. Ia harus lari. Ia harus bebas. Ia harus keluar dari semua ini, kembali ke tanah air, atau setidaknya bertahan hidup tanpa jadi budak mafia. Malam itu, saat suara, langkah kaki di luar mulai tenang dan hanya satu lampu menyala, Arfan menyelinap keluar dari ruangan. Napasnya cepat, jantungnya berpacu. Ia berjalan mengendap-endap melewati lorong sempit menuju pintu belakang. Namun baru beberapa langkah, sebuah tangan mencekal lengannya dari belakang. "Hei, kamu mau kemana?" Suara itu berat, laki-laki, dan dalam bahasa Mandarin. Arfan tak paham, tapi nalurinya membaca bahaya. Ia meronta, menendang, berteriak, tapi dua pria lain muncul dari bayangan, langsung menghajar tubuhnya dengan tongkat kayu. Arfan jatuh. Darah segar kembali mengalir dari pelipisnya. Dunia berputar. Li Mei yang baru kembali dari pertemuan komunitas sosial terkejut saat mendapati suara gaduh dari belakang gedung. Ia berlari ke arah sumber dan melihat dua pria menyeret seseorang. "Berhenti," teriaknya dalam bahasa Mandarin. Pria-pria itu menoleh. Salah satu dari mereka adalah orang yang dikenal Li Mei, mantan informan dari jaringan gelap yang dulu pernah ia bantu bongkar. Tapi kini, dia kembali dengan wajah penuh dendam. "Li Mei, ini bukan urusan kamu. Anak ini milik kami. Dia manusia, bukan milik siapapun," bentaknya sambil mendekat. Tanpa pikir panjang, Li Mei menendang kaki salah satu pria dan menyemprot mata pria lainnya dengan semprotan cabai yang selalu ia bawa. Dalam kekacauan itu, Arfan berhasil melepaskan diri dan setengah merangkak ke balik tong sampah. Li Mei menariknya dengan cepat. "Ayo, cepat sebelum mereka bangkit lagi," serunya. Arfan limbung, tapi ia mengikuti langkah wanita itu, masuk ke dalam sebuah lorong kecil yang hanya cukup untuk satu orang berjalan. Mereka terus lari, menyusuri lorong-lorong sempit, hingga akhirnya tiba di sebuah rumah kosong milik komunitas relawan, tempat penyimpanan barang bantuan. Di sana, Li Mei menutup pintu rapat-rapat, lalu menatap Arfan tajam. "Kenapa kamu kabur? Kamu hampir mati." Arfan tak menjawab. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan dan rasa tak percaya yang belum sembuh. Dunia asing ini terus memukulnya. Bahkan saat ia mencoba lari, tangan-tangan kotor itu tetap mengejarnya. Aku cuma mau pulang. Aku mau hidup normal. Aku nggak percaya siapapun lagi. Semua orang di sini bohong." Gumamnya lirih, matanya kosong. Li Mei terdiam. Ia ingat dirinya 7 tahun lalu.
Saat adiknya, Meilin, diculik dan dijual ke sindikat yang sama. Saat ia mencoba menyelamatkan sang adik, tapi gagal. Meilin ditemukan tewas seminggu kemudian di pelabuhan tua. Sejak saat itu, Li Mei membenci sistem. Ia bergabung dengan komunitas relawan, tapi tak pernah menyangka akan kembali terlibat sedalam ini. Kalau kamu tidak percaya siapapun, itu hakmu. Tapi sekarang kamu hidup karena aku membantu. Aku juga punya alasan kenapa kulakukan ini, katanya pelan. Mereka saling diam cukup lama. Hening yang tidak nyaman, tapi jujur. Akhirnya Arfan membuka suara, sangat pelan, hampir tak terdengar. Terima kasih, tapi aku takut. Li Mei menarik napas dalam. Aku juga, tapi kalau kita tidak hadapi, mereka menang. Dan akan ada lebih banyak korban. Malam itu, mereka tidur dalam ruang kecil dengan lampu redup. Arfan di atas karpet tipis, Li Mei di kursi rotan tua. Tidak ada yang yakin apa yang akan terjadi esok hari. Tapi benih kepercayaan, meski sangat kecil, mulai tumbuh di antara luka dan trauma yang masih berdarah. Pagi menjelang dengan langit kelabu. Angin musim semi menghembuskan hawa dingin melalui celah jendela bangunan tua yang mereka tempati. Suara burung bersahutan samar di kejauhan, tapi hati Arfan masih diselimuti kabut yang tebal. Ia duduk menyandar, di dinding, menatap lantai kosong, sementara Li Mei sibuk memasak air di dapur kecil. Kita tak bisa terus di sini, ujar Li Mei akhirnya, memecah keheningan. Tempat ini hanya untuk singgah. Aku akan bawa kamu ke tempat yang lebih aman. Arfan menatapnya sekilas lalu kembali menunduk. Tempat yang lebih aman itu benar-benar aman? Li Mei tersenyum kecil. Tidak ada tempat yang benar-benar aman di dunia ini. Tapi di sana, kamu tak sendiri. Ada yang lain. Orang-orang seperti kamu dan sepertiku. Beberapa jam kemudian, mereka berjalan melewati ganggang sempit dan jalanan belakang kota. Li Mei mengenakan hoodie hitam. Arfan bersembunyi di balik topi lusuh dan masker bedah. Setiap langkah membawa kecemasan, tapi juga harapan samar. Akhirnya, mereka tiba di sebuah bangunan tua di pinggiran kota, bekas sekolah yang sudah lama tak dipakai. Di balik dinding cat terkelupas dan pagar berkarat, terdapat kehidupan kecil yang diam-diam bertahan. Li Mei mengetuk 3 kali, lalu 2 kali cepat. Pintu dibuka oleh seorang pria berambut putih, wajahnya keras tapi mata lembut. Masuk, katanya singkat, lalu mengunci kembali pintu dari dalam. Tempat itu bukan rumah biasa. Ada 5 kamar tidur kecil, 1 dapur bersama, dan ruang utama yang diubah menjadi tempat berkumpul. Di sana, ada perempuan muda dengan bayi, ada lelaki tua dengan luka di punggungnya, ada juga anak-anak yang terlalu pendiam untuk usia mereka. Li Mei menoleh ke Arfan. Ini tempat penampungan. Kami menyebutnya rumah transit. Bukan milik pemerintah, hanya dikelola oleh para relawan yang tahu rasanya kehilangan. Arfan mengangguk pelan, menatap sekeliling dengan mata yang sulit percaya. Untuk pertama kalinya sejak ia datang ke Taiwan, ia tidak merasa sendirian. Malam harinya, mereka duduk di tangga belakang gedung, memandangi cahaya bulan yang setengah tertutup awan. Kenapa kamu membantu orang-orang seperti kami? Tanya Arfan, pelan. Apa kamu nggak takut ikut kena masalah? Li Mei terdiam sejenak, lalu menarik napas. Aku pernah seperti kamu. Arfan menoleh. Li Mei menatap jauh ke langit. Usiaku 17 saat itu. Aku pacaran dengan pria lebih tua, katanya cinta. Katanya mau menikahiku. Tapi suatu hari, dia bilang diajak kerja ke kota. Aku ikut, lalu dijual. Arfan menelan ludah, tercekat. Mereka ambil semua dokumenku. Aku dipaksa kerja di tempat hiburan malam. Kadang dikirim ke rumah-rumah gelap. Aku kabur setelah setahun. Tapi Meilin, adikku, dia ikut mencariku dan malah diculik. Dia nggak pernah kembali. Air mata menetes di pipi Li Mei, tapi dia tidak menyekanya. Ia biarkan rasa sakit itu hadir, seperti teman lama yang datang bertamu. Arfan perlahan menunduk. Saya juga ketipu.
Awalnya mau kerja pabrik resmi, tapi waktu sampai di sini, ternyata cuma formalitas. Kami dikurung. Katanya belum bisa kerja karena masih tunggu dokumen. Padahal itu semua palsu. Kami disuruh ngangkut barang malam-malam. Ternyata isinya, ya, barang haram. Obat-obatan? Tanya Limei Arfan mengangguk. Waktu saya nolak, saya dipukuli. Mau kabur tapi selalu diawasi. Teman sekamar saya nggak pernah balik habis dikirim kerja. Entah kemana. Mereka kembali diam, namun keheningan kali ini tak lagi menakutkan. Ada ikatan tak kasat mata yang terbentuk di antara dua orang yang terluka, yang tahu rasanya dikhianati, diseret dalam kegelapan tanpa pilihan. Aku ingin pulang, bisik Arfan. Ke Indonesia, kumpul sama emak bapak. Tapi aku malu. Aku datang ke sini, biar bisa banggakan mereka. Tapi malah kayak begini. Limei menatapnya lama. Pulang bukan berarti kalah. Kadang, pulang adalah kemenangan yang paling jujur. Arfan menatapnya. Untuk pertama kalinya, sorot matanya tak penuh ketakutan, melainkan haru. Ia tak tahu siapa Limei sebenarnya. Tapi malam itu, di bawah langit asing, ia merasa dihargai sebagai manusia. Hari-hari berikutnya, mereka lewati bersama. Meski jarang saling bicara, Arfan membantu bersih-bersih rumah penampungan. Sementara Limei mengurus logistik dan komunikasi dengan relawan lainnya. Tapi sesekali, mereka duduk bersama, berbagi cerita dalam diam. Bahkan kebisuan pun terasa nyaman. Suatu sore, Arfan menemukan Limei tengah membaca buku kecil bertuliskan huruf Arab. Apa itu? Tanyanya. Al-Quran. Terjemahan? Jawab Limei sambil tersenyum kecil. Aku nggak paham semua, tapi aku suka beberapa ayatnya. Menenangkan. Arfan terkejut. Kamu Muslim? Limei menggeleng. Belum, tapi aku sedang belajar. Mungkin karena aku ingin memahami kamu. Atau mungkin aku ingin memahami kenapa kamu masih bisa percaya pada sesuatu. Padahal kamu sudah kehilangan banyak. Arfan terdiam. Hatinya menghangat, tapi juga bingung. Ia tak tahu apa yang tumbuh di antara mereka. Bukan cinta dalam arti biasa, tapi empati, kesamaan luka, dan harapan untuk hidup yang lebih berarti. Pagi itu langit begitu cerah, berbeda dari hari-hari sebelumnya yang kelabu. Tapi entah mengapa, Arfan merasa gelisah. Sudah seminggu ia tinggal di rumah penampungan, membantu sebisanya. Namun kerinduan pulang makin menusuk. Ia ingin kembali ke tanah air, ingin memeluk ibunya, menatap sawah-sawah di kampungnya, dan merasa utuh sebagai manusia. Saat sedang mengepel lantai dapur, ponsel Limei yang tergeletak di meja bergetar. Ia tak ada di tempat, jadi Arfan berniat menyerahkan langsung. Tapi layar ponsel menunjukkan satu notifikasi yang membuat matanya terpaku. Mr. Gao, kami bisa bantu urus kepulangan TKI. Bawa saja ke lokasi. Hatinya berdebar. Mr. Gao. Nama itu terdengar familiar. Ia yakin pernah mendengar salah satu teman sekamarnya dulu menyebut nama itu sebelum dikirim kerja, dan tak pernah kembali. Beberapa jam kemudian, Limei pulang dengan kantong belanja di tangan. Arfan menegurnya pelan. Limei, kamu kenal Mr. Gao? Wanita itu mengernyit. Dulu dia pernah kontak. Katanya punya jalur cepat untuk deportasi tanpa proses hukum panjang. Tapi aku belum pernah percaya. Kenapa? Dia agen palsu. Mereka jebakan, kata Arfan lirih. Temanku dulu bilang, yang bawa mereka justru dijual ulang. Atau hilang. Limei menghela napas. Dan aku hampir menyerahkan kamu pada mereka. Namun seminggu kemudian, rasa terjepit membuat Arfan goyah. Limei, katanya saat malam mulai turun. Aku ketemu seseorang di warung dekat stasiun. Katanya bisa bantu urus kepulangan. Cuma perlu pas foto dan biaya transport. Nggak ribet. Limei langsung berdiri dari duduknya. Arfan, kita sudah pernah bahas ini. Jangan mudah percaya. Tapi dia tunjukin buktinya. Ada dokumen dan tiket. Pesawat, dokumen bisa dipalsukan. Tiket bisa dibatalkan. Apa kamu lupa seperti apa kamu disiksa dulu? Arfan tertunduk, tapi keinginannya pulang terlalu kuat.
Aku harus coba. Aku capek jadi buronan. Li Mei menggigit bibirnya, ragu. Tapi ia tahu Arfan sudah memutuskan. Jadi ia hanya berkata pelan, "Kalau kamu tetap mau, aku ikut. Aku temani kamu sampai tempat itu." Hari penyerahan dokumen, mereka menuju sebuah ruko kosong yang katanya agen pemulangan. Arfan sempat ragu saat melihat tempatnya terlalu sepi, tapi ia sudah terlanjur tiba. Begitu mereka masuk, dua pria bertubuh besar berdiri dari sudut ruangan. Salah satunya menyapa ramah, "Arfan, ya, kami sudah tunggu." Li Mei langsung menarik lengan Arfan, bisikannya tajam. "Ini jebakan." Tapi belum sempat mereka keluar, satu pria menghalangi pintu, yang lain mulai mengeluarkan borgol. Li Mei bergerak cepat. Ia menendang salah satu kursi hingga roboh, lalu menarik botol dari dalam tasnya, semprotan merica. Ia semburkan ke arah wajah pria yang menghalangi jalan. "Lari," jeritnya pada Arfan. Dengan napas terengah, mereka kabur ke gang belakang, berlari tanpa menoleh ke belakang. Jantung Arfan berpacu. Ia tak percaya, untuk kedua kalinya, Li Mei menyelamatkan hidupnya. Malam itu, di rumah penampungan, suasana tegang. Para relawan menatap Li Mei dengan cemas. Seorang wanita paruh baya mendekatinya. "Kamu gila? Kamu tahu siapa mereka?" Li Mei menunduk. "Kalau aku diam saja, Arfan mungkin sudah jadi korban berikutnya." Keesokan harinya, kabar itu menyebar. Li Mei dipanggil oleh kepala lembaga sosial tempatnya bekerja. Mereka tak bicara panjang, hanya satu pernyataan dingin yang keluar. "Kami tak bisa mempertahankanmu jika kamu membahayakan organisasi. Maaf, kamu dipecat." Li Mei pulang dengan mata sembab. Arfan menunggunya di tangga belakang, tempat biasa mereka duduk saat malam. "Kamu dipecat?" tanyanya lirih. Li Mei mengangguk pelan. Saya bikin hidup kamu berantakan." Li Mei menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. "Tidak, kamu membuat hidupku punya makna lagi." Arfan menghela napas berat. "Kamu bisa kehilangan semuanya hanya karena bantu orang asing seperti saya?" "Bukan hanya bantu," bisik Li Mei. "Saya percaya kamu." Sejak malam itu, hubungan mereka tak sama lagi. Ada ketulusan yang tak diucap, ada pengorbanan yang saling dipahami. Li Mei mulai meminta Arfan mengajarinya tentang Islam. Bukan sebagai ajakan, tapi sebagai keinginan tulus untuk mengerti. "Kenapa kamu masih percaya pada Tuhan, meski sudah disiksa, ditipu, diburu?" tanya. Li Mei Arfan menjawab sambil menatap langit. "Karena yang menyakiti saya manusia. Tapi yang memberi kekuatan buat saya bertahan, itu Tuhan." Li Mei terdiam lama, lalu ia berbisik, "Aku ingin mengenal Tuhanmu." Arfan menoleh pelan. Wajahnya terkejut, tapi juga teduh. Di antara seluruh luka dan ketakutan yang membelit mereka, satu kalimat itu terasa seperti setitik cahaya di lorong gelap hidupnya. Malam itu, suara hujan mengguyur atap rumah penampungan, seperti jenderang peringatan. Arfan dan Li Mei duduk di ruang belakang, hanya ditemani cahaya redup dari lampu gantung tua. Di tangannya, Arfan menggenggam selembar sajadah kecil milik seorang TKI lama yang dulu pernah tinggal di situ. "Kamu yakin mau tahu?" tanya Arfan pelan. Li Mei mengangguk. "Bukan karena kamu, tapi karena aku belum pernah merasakan kedamaian, kecuali saat kamu bicara tentang Tuhanmu." Arfan meletakkan sajadah itu, lalu menunjukkan gerakan sederhana. Ia menjelaskan arti wudhu, cara berdiri, rukuk, sujud, bukan sebagai kewajiban kaku, tapi sebagai bentuk menyandarkan diri. Li Mei mengikutinya dengan pelan. Tak ada suara, tak ada bacaan keras, hanya gerak dan bisikan jiwa. Ketika ia selesai, Li Mei duduk bersimpuh, mata tertutup. Hujan masih turun, namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang tak pernah ia temui sejak lama, keheningan yang tak menakutkan. "Aku tak tahu doa apa yang benar," katanya pelan. "Tapi untuk pertama kalinya aku merasa didengar." Namun saat keesokan paginya mereka bangun, ketenangan itu mulai terkoyak.
Salah satu penghuni lama penampungan berlari panik masuk ke ruang tengah sambil membawa koran lokal. "Ada foto kamu, Van," katanya lirih, menunjuk headline kecil di pojok bawah. "Buronan kabur dari rumah agen TKI ilegal, diduga dibantu warga lokal." Foto itu bukan potret penuh, hanya bagian wajah saat Arfan kabur dari tempat Mr. Gao, namun cukup jelas untuk dikenali mereka yang mencarinya. Li Mei membacanya dengan wajah menegang. "Ini bukan hanya tentang kamu lagi. Mereka tahu aku terlibat." Tak lama setelahnya, 2 mobil asing terlihat parkir tak jauh dari rumah penampungan. Salah satu relawan melapor bahwa orang-orang mencurigakan bertanya soal pria Jawa yang tinggal di sekitar sana. Malamnya, Li Mei dan Arfan memutuskan meninggalkan tempat itu. Mereka tahu, tinggal berarti membahayakan semua orang di sana. Pelarian dimulai. Mereka menumpang kereta terakhir ke kota kecil di pinggiran Taiwan, lalu menyewa kamar di penginapan murahan yang biasa digunakan para nelayan. Di sana, Li Mei berbohong, mengatakan Arfan adalah sepupunya dari Indonesia. Hari-hari mereka diisi ketakutan, tapi juga kedekatan yang kian dalam. Saat pagi datang, Arfan tetap sholat dalam diam, dan Li Mei kini duduk di sampingnya. Kadang ia ikut, kadang ia hanya menyimak, tapi setiap kali ia melihat wajah Arfan bersujud, ia merasa ada kejujuran yang tak bisa dijelaskan kata-kata. "Apa yang kamu minta saat sujud?" tanya Li Mei suatu sore saat mereka duduk di balkon kecil menghadap pelabuhan. Arfan tersenyum. "Supaya kita bisa pulang. Bukan cuma ke Indonesia, tapi ke tempat yang bikin kita tenang." "Dan buatku?" bisik Li Mei. Arfan menoleh. "Aku minta supaya kamu diberi cahaya, biar nggak lagi hidup dalam bayang-bayang luka." Li Mei menahan napas. Tak tahu harus membalas dengan kata atau air mata. Tapi bahaya tak pernah jauh. Suatu malam, saat Arfan keluar untuk membeli makanan di kios terdekat, ia melihat 2 pria asing berdiri di dekat penginapan. Salah satunya berbicara dengan pemilik losmen sambil menunjukkan foto dari ponsel. Instingnya langsung bekerja. Ia memutar arah, kembali melalui gang belakang, dan mengetuk jendela kamar mereka. "Li Mei, kita harus pergi sekarang." Tanpa tanya, Li Mei langsung mengambil tas kecil berisi pakaian seadanya, dompet, dan paspor. Mereka keluar sebelum pria-pria itu sempat naik ke lantai 2. Di luar, angin laut meniup garam ke udara. Mereka lari tanpa arah pasti, hanya mengikuti jalan yang menurun ke arah dermaga. "Van, kita mau kemana?" tanya Li Mei sambil terengah. "Selama belum aman, kita nggak bisa diam." Mereka menemukan satu perahu kecil milik nelayan, yang tampaknya belum dipakai. Li Mei dengan cepat bicara pada seorang pria tua pemilik perahu, menawarkan uang agar mereka bisa menumpang ke pulau kecil di seberang. Malam itu mereka menyeberang. Laut tenang, tapi hati mereka bergemuruh. Di pulau kecil itu, Li Mei dan Arfan tinggal di rumah panggung kayu milik kerabat nelayan. Tak ada listrik penuh, hanya genset seadanya. Tapi di sanalah, justru mereka merasa paling damai. Li Mei kini sudah hafal beberapa bacaan pendek dalam sholat. Ia tak mengucap syahadat secara resmi, tapi setiap hari, ia mengulang doa yang sama. "Jika engkau benar-benar ada seperti yang Arfan bilang, jangan biarkan aku mati dalam ketakutan. Bawa aku ke jalanmu, meski aku masih ragu." Satu malam, saat Arfan selesai sholat, Li Mei duduk di sampingnya dan memegang tangannya. "Van, aku masih takut. Tapi aku juga tahu, aku tidak mau hidup seperti ini selamanya." Arfan menatap matanya. "Kalau kamu percaya Tuhan itu satu, dan kamu percaya Nabi Muhammad utusannya, itu sudah awal." Li Mei mengangguk pelan. "Aku belum siap bilang pada dunia, tapi dalam hati, aku tahu kemana aku akan melangkah." Dan di tengah malam yang sunyi, di pulau kecil yang tersembunyi dari perburuan mafia dan dunia ramai, 2 manusia yang hancur oleh masa lalu kini memulai hidup baru. Dengan cahaya dari doa yang tumbuh pelan, tapi pasti. Namun cahaya, sekuat apapun, selalu dibayangi oleh gelap.
Dan kegelapan itu datang saat mereka paling merasa aman. 1 minggu setelah mereka menetap di pulau itu, suasana terlihat tenang. Arfan mulai membantu nelayan setempat menarik jaring, dan Li Mei membersihkan ikan di dermaga bersama para istri nelayan. Hidup yang sederhana, jujur, dan tanpa bayang-bayang kamera pengintai atau mobil hitam yang parkir mencurigakan. Tapi ketenangan itu perlahan runtuh saat sebuah wajah lama datang. Namanya Feng, pemuda Tiongkok setengah Melayu, yang dulu juga tinggal di tempat penampungan bersama mereka. Ia mengatakan telah melarikan diri setelah tempat itu digeledah polisi. Arfan sempat curiga, tapi Li Mei menyambut Feng dengan simpati. "Kita semua sama-sama korban, Fan," kata Li Mei saat mereka berdebat pelan malam itu. "Kita tidak bisa saling curiga terus." Arfan mengangguk, meski dadanya tak nyaman. Ia tahu benar, sindikat bisa melakukan apapun, termasuk menyusupkan mata-mata dengan dalih korban. 2 hari setelah Feng datang, bencana itu terjadi. Subuh masih gelap saat suara langkah kaki menghentak tanah seperti gempa. Cahaya senter menyapu ke segala arah. Teriakan dalam bahasa Mandarin terdengar dari luar. "Jangan bergerak, polisi, tunjukkan identitas." Arfan terlonjak bangun, Li Mei terpekik pelan. Dari jendela kecil mereka melihat belasan pria bersenjata lengkap, beberapa berseragam, sisanya berpakaian sipil. Tapi yang membuat jantung Arfan tercekat adalah melihat salah satu dari mereka, Mr. Gao, tersenyum puas di antara mereka. "Itu bukan polisi biasa," bisik Arfan. "Itu sindikat." Li Mei tak sempat menjawab. Pintu rumah sudah didobrak dari sisi lain. Mereka kabur dari jendela belakang, lari ke hutan kecil di belakang rumah. Peluru meletup 1 kali, lalu 2, menembus batang pohon dekat kepala Arfan. Li Mei berlari tanpa suara, hanya air mata mengalir di pipi. Tapi tak jauh dari bibir sungai, Arfan tersandung akar dan jatuh. Sebuah peluru menyambar pahanya, membuatnya meraung tertahan. "Arfan!" jerit Li Mei, menunduk panik dan menarik tubuh Arfan ke balik semak. Darah membasahi tanah, panas dan lengket. Langkah kaki mendekat. Mereka menahan napas di kegelapan. Hanya suara jangkrik dan napas tertahan Arfan yang tersisa. 5 menit, 10 menit, sampai akhirnya suara langkah menjauh. Mereka lolos, untuk sementara. Mereka bersembunyi di gua kecil pinggir sungai hingga malam tiba. Li Mei menekan lukanya dengan kain lusuh. Tangannya gemetar. "Fan, bertahan, ya. Kumohon, bertahan." Arfan memejamkan mata. "Kamu harus pergi, Mei. Jangan ikut terjebak." "Diam," tangis Li Mei. "Kamu pikir aku akan meninggalkan kamu? Aku sudah kehilangan semuanya. Jangan paksa aku kehilangan kamu juga." Malam itu, Li Mei merawat Arfan sebaik yang ia bisa. Ia mencuci lukanya dengan air sungai, mengikat pahanya dengan potongan bajunya sendiri, dan memeluk Arfan agar tubuhnya tetap hangat. Tangisnya pecah dalam doa. Bukan doa hafalan, bukan pula doa panjang, hanya bisikan lirih di antara air mata. "Tuhan Arfan, selamatkan dia. Walau aku tak tahu bagaimana cara memanggilmu. Aku cuma tahu, aku tak ingin kehilangannya." Saat fajar menyingsing, mereka menyusuri sungai, mencari jalan keluar dari pulau itu. Arfan tertatih. Darahnya terus merembes. Setiap langkah terasa seperti menantang ajal. Mereka akhirnya sampai di pondok nelayan tua yang dulu pernah mereka bantu. Di sana, pasangan tua yang sudah renta memberi mereka tempat sembunyi. Mereka tak banyak tanya, hanya memberikan air, makanan, dan kain bersih. Di malam ketiga, demam mulai menyerang Arfan. Li Mei tak tidur. Ia hanya duduk di samping ranjang bambu, menggenggam tangan Arfan yang panasnya seperti bara. "Fan, dengar, aku tahu kita tidak bisa terus begini. Tapi tolong, jangan pergi dulu. Kamu ajarkan aku banyak hal, tentang ketulusan, tentang doa, tentang sabar. Kamu satu-satunya cahaya yang tersisa di hidupku." Arfan menggeliat. Matanya terbuka, setipis garis. Suaranya lemah. "Aku nggak akan ninggalin kamu, selagi Tuhan belum mau." Li Mei mencium tangan Arfan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sujud dalam diam. Tak tahu arah kiblat, tak tahu doa yang benar,
Tapi ia percaya, Tuhan pasti mendengar. Beberapa hari kemudian, kondisi Arfan perlahan membaik. Tapi luka dalam hati mereka tak bisa sembuh begitu saja. Terlebih setelah kabar dari radio tua milik nelayan menyebutkan bahwa tempat penampungan mereka di kota besar telah dihancurkan. Puluhan korban ditangkap, beberapa dikirim paksa ke negara asal dengan luka berat. Dan kabar paling mengejutkan, Feng ternyata bekerja langsung di bawah Mr. Gao. Ia menjadi mata-mata sejak awal. Li Mei menangis saat mendengar itu. Bukan hanya karena dikhianati, tapi karena ia yang pernah percaya kini harus menerima kenyataan bahwa kepercayaan bisa jadi pintu masuk bagi kehancuran. Namun satu hal berubah. Li Mei kini tidak lagi ragu dengan kemana ia harus berlabuh. Ketika malam datang dan bintang muncul di atas laut, ia duduk di samping Arfan dan berkata dengan lirih, "Aku sudah siap bilang pada dunia bahwa aku percaya pada Tuhan yang sama denganmu." Arfan memandangnya lama. Di tengah luka, pelarian, dan pengkhianatan, masih ada sesuatu yang tumbuh perlahan. Cinta yang dibalut keimanan. Dan dari sinilah perjalanan baru mereka dimulai. Namun, setiap jalan menuju cahaya selalu dilintasi bayang-bayang. Arfan dan Li Mei belum sepenuhnya bebas. Luka belum sembuh, dan dunia belum berubah. Tapi keduanya tahu, memilih jalan yang benar adalah awal dari perjuangan yang sesungguhnya. Pagi itu, angin laut bertiup lebih dingin dari biasanya. Arfan duduk di dermaga tua, memandangi horizon sambil menggenggam sisa roti kering yang diberikan keluarga nelayan. Di sisinya, Li Mei diam, mengenakan jaket lusuh, tatapannya kosong. "Kalau kamu bisa memilih," gumam Arfan, "kembali ke hidupmu yang dulu, atau terus ikut aku, kamu pilih yang mana?" Li Mei menoleh perlahan. "Aku sudah memilih, Van. Sejak malam aku sujud untuk pertama kalinya. Aku tahu jalan ini nggak gampang, tapi aku nggak mau kembali ke hidup yang semu." Belum sempat Arfan menjawab, suara langkah kaki terdengar dari balik pepohonan. Seorang lelaki asing muncul, mengenakan jaket hitam dan topi. Matanya tajam, mulutnya menebar senyum yang terlalu ramah untuk situasi genting. "Arfan," ucapnya dengan nada datar, "kita perlu bicara." Namanya Qiang. Dulu ia rekan Arfan saat masih bekerja untuk sindikat. Kini ia datang dengan satu pesan. "Bos besar ingin bicara langsung. Tapi kalau kamu pintar, kamu nggak perlu susah payah. Syaratnya cuma satu, diam, dan kembali jadi kaki tangan seperti dulu." "Dan kalau aku menolak?" tanya Arfan dingin. Qiang tertawa pendek. "Kamu tahu konsekuensinya, hidupmu, hidup wanita itu, dan semua orang yang pernah bantu kamu. Mereka bisa menghilang satu persatu, perlahan, tanpa suara." Li Mei mengepal tangan, tapi Arfan tetap tenang. "Aku sudah berdarah-darah keluar dari neraka itu," katanya pelan. "Jangan pikir aku akan kembali cuma karena takut mati." Qiang mendekat, membisikkan sesuatu ke telinga Arfan. Kalimatnya pendek, tapi cukup untuk membuat wajah Arfan berubah tegang. "Ada banyak cara menyentuh hati manusia, Van," bisik Qiang. "Termasuk dengan menunjukkan wajah seseorang dari masa lalumu, yang kamu kira sudah mati." Tanpa menjelaskan lebih lanjut, Qiang pergi. Hanya meninggalkan kartu dengan logo perusahaan palsu yang selama ini digunakan sindikat untuk menyamarkan bisnis kelam mereka. Malam itu, Arfan termenung lama. Li Mei duduk di dekatnya, menyalakan lilin kecil yang hampir habis. "Kamu takut?" tanya Li Mei pelan. Arfan mengangguk. "Takut. Tapi bukan untuk diriku. Aku takut kita gagal, dan semua korban itu terus menderita." Li Mei menggenggam tangannya. "Kalau begitu, jangan cuma kabur, lawan. Aku tahu kita nggak sendiri. Aku pernah dengar, ada jaringan bawah tanah yang menyelamatkan para korban. Kita bisa gabung." Esoknya, mereka melakukan perjalanan diam-diam ke kota kecil di pesisir lain. Dengan bantuan kontak lama Arfan, mereka bertemu dengan aktivis ilegal yang dulu pernah menyelamatkan anak-anak dari perdagangan manusia. Nama pria itu adalah Pak Lim, seorang mantan wartawan yang kini buron
karena pernah membongkar kasus penculikan anak pejabat. Pak Lim mengangguk mantap saat Arfan menjelaskan semuanya. Kalau kamu mau benar-benar lawan mereka, kamu harus kasih bukti. Nama, tempat, rekaman, transaksi. Kita bisa bocorkan ke media internasional. Tapi siap-siap diburu lebih gila dari sebelumnya. Li Mei tak ragu. Kami siap. Dalam beberapa minggu, Arfan dan Li Mei menyusup ke kota demi kota. Berpura-pura kembali ke lingkaran sindikat untuk merekam bukti. Mereka gunakan kamera mini, alat penyadap suara, dan bahkan menyuap beberapa penjaga. Dalam proses itu, Arfan kembali melihat wajah-wajah lama, rekan kerja yang kini hidup dari jual beli manusia. Yang paling mengguncang adalah ketika Arfan melihat foto lama yang tergantung di kantor rahasia milik sindikat. Di sana, wajah ibunya terpampang bersama data-data pribadi. Ia sempat mengira ibunya tewas saat rumahnya dibakar bertahun lalu. Tapi dari data yang tertera, ia menyadari sang ibu mungkin masih hidup, disekap sebagai sandera untuk mengendalikan dirinya. Pilihan itu kini makin jelas, menerima tawaran sindikat demi keselamatan pribadi dan keluarganya, atau terus berjuang dengan risiko semua yang ia cintai dihancurkan. Malam itu, Arfan menangis dalam sujudnya. Ya Allah, aku tahu aku ini pendosa, tapi jangan biarkan aku kembali ke lumpur. Tunjukkan jalan, meski penuh duri. Li Mei menunggu di luar pondok, menggenggam tas ransel berisi data-data yang sudah mereka kumpulkan. Saat Arfan keluar, matanya masih sembab, tapi langkahnya tegas. Aku tahu mereka akan tawarkan lagi, dengan janji, dengan ancaman. Tapi kita sudah pilih jalan ini, Mei. Jalan yang mungkin pendek, mungkin berat, tapi bukan jalan pengkhianat. Li Mei mengangguk. Aku ikut. Selama kita masih bernapas, kita belum kalah. Dan dengan begitu, mereka kembali ke kota besar. Tapi kali ini bukan untuk bersembunyi. Mereka akan menyebarkan semua data yang dikumpulkan, dengan risiko paling besar yang pernah mereka hadapi. Karena kadang, keselamatan pribadi harus dikorbankan, demi menyelamatkan banyak nyawa lain yang tak bersuara. Dan Arfan tahu, inilah jihadnya. Berbekal data rekaman, dokumen transaksi, dan video penyiksaan korban, Arfan dan Li Mei duduk berhadapan dengan seorang jurnalis investigasi, kawakan bernama Xu Lian, perempuan paruh baya yang dikenal berani membongkar skandal pemerintah dan sindikat bawah tanah. Di ruangan rahasia yang terletak di lantai 3 toko barang bekas, Xu Lian menatap mereka lekat-lekat. Kalian sadar, setelah ini hidup kalian gak akan pernah sama? Tanyanya. Arfan mengangguk. Hidup kami memang sudah berubah sejak kami melawan. Kami gak cari aman. Kami cuma gak mau orang lain ngalamin hal yang sama. Xu Lian tersenyum samar. Kalian punya nyali. Dokumen-dokumen itu segera disalin. Video disimpan dalam hard drive khusus. Bersamaan dengan itu, Xu Lian menghubungi seorang perwira polisi Taiwan yang dikenal bersih dari suap, Kapten Chen Yu. Pria muda berintegritas tinggi yang pernah kehilangan adiknya dalam kasus perdagangan manusia 5 tahun silam. 3 hari kemudian, operasi bersandi langit hitam dimulai. Dengan informasi yang diberikan Arfan dan Li Mei, aparat mendobrak lebih dari 10 lokasi rahasia sindikat, mulai dari rumah bordil tersembunyi di gang sempit Taipei, gudang kontainer di Kaohsiung, sampai villa mewah di pegunungan yang menyimpan para korban elit. Penyergapan berlangsung cepat. Ratusan aparat gabungan diterjunkan, puluhan korban diselamatkan, lebih dari 70 kaki tangan ditangkap, termasuk beberapa nama besar yang ternyata pejabat pemerintah lokal. Namun, satu nama tetap lolos. Tang Shiren, otak besar sindikat, pria tua berkacamata emas yang beroperasi dari balik layar selama hampir 2 dekade. Arfan merasa hatinya tercabik saat mengetahui kabar itu. Jadi dia masih lepas? Kapten Chen mengangguk dengan wajah keras. Kami sudah blokir seluruh bandara dan pelabuhan, tapi dia bukan orang bodoh. Dia sudah siapkan jalan kabur sebelum operasi dimulai. Kemungkinan besar dia akan keluar lewat laut. Arfan mengepal tangan. Kalau dia lolos, semuanya akan terulang. Chen menatapnya. Kecuali kalau kita bisa tangkap tangan kanannya.
Dia satu-satunya yang tahu di mana Tang berada. Beberapa jam kemudian, informasi muncul. Yulong, tangan kanan Tang, terlihat di pelabuhan selatan. Ia hendak menyeberang ke Hong Kong lewat kapal nelayan. Tanpa pikir panjang, Arfan meminta izin untuk ikut ke lokasi. Chen sempat menolak. "Kamu bukan aparat, tapi aku tahu wajah dan gerak-geriknya. Percayalah, aku bisa bantu." Setelah diskusi singkat, Arfan diperbolehkan ikut dengan catatan ia tetap berada di belakang garis polisi. Tapi di lapangan, rencana tinggal rencana. Malam itu, angin laut menerjang pelabuhan dengan ganas. Petir menggores langit. Aparat menyebar di antara kontainer dan kapal-kapal tua. Arfan berdiri di belakang Chen, matanya tajam mencari sosok Yulong. Dan saat suara tembakan pertama meletus, semuanya berubah kacau. Yulong, yang rupanya membawa beberapa pengawal bersenjata, melepaskan tembakan membabi buta. 2 polisi tumbang, yang lain segera berlindung di balik peti. Dalam hitungan detik, pelabuhan berubah jadi medan perang senyap. Arfan melihat Yulong berlari ke arah kapal kecil. Ia tahu, kalau pria itu berhasil kabur, semua data yang dikumpulkan akan sia-sia. Maka tanpa berpikir panjang, Arfan menyusup di antara kontainer, mengejar dari jalur lain. Ellie May, yang ikut diam-diam, berteriak dari kejauhan, "Arfan, jangan!" Tapi Arfan tak berhenti. Langkahnya cepat, napasnya berat. Dan di ujung dermaga, ia berhasil menghadang Yulong yang hendak naik kapal. Mereka saling tatap. Arfan tahu wajah itu. Wajah yang dulu menyiksanya, menjual teman-temannya, dan menginjak martabat manusia seperti debu. "Masih berani muncul peliharaan kampung?" cibir Yulong sambil menodong pistol. Arfan tak gentar. "Kalau aku mati malam ini, setidaknya dunia tahu siapa kamu." Yulong tertawa, lalu menarik pelatuk. Namun sebelum peluru melesat, Arfan menjatuhkan tubuhnya ke kanan, mengambil kayu besi tua, dan melemparnya ke tangan Yulong. Pistol terlempar. Mereka bergulat di pinggir dermaga, saling pukul, saling dorong. Hujan menambah berat tubuh mereka. Dan saat Yulong mencabut pisau dari sabuknya, Arfan nyaris kehilangan nyawa. Pisau itu menembus bahu Arfan. Tapi dengan sisa tenaga terakhir, Arfan menahan tangan Yulong, lalu menjatuhkan dirinya dan pria itu ke laut. Tubuh mereka menghantam air dengan keras. Dentuman keras terdengar, lalu hening sesaat. Aparat langsung mengejar. Kapten Chen terjun ke air. Beberapa menit kemudian, Yulong berhasil ditangkap dalam kondisi setengah sadar. Arfan diseret naik, tak sadarkan diri, darah bercampur air hujan, membasahi wajahnya. Li Mei menjerit melihatnya. Arfan dirawat di rumah sakit kecil milik jaringan bawah tanah. Saat ia sadar, tangan Li Mei menggenggamnya erat. "Kita menang, Van. Tang belum tertangkap. Tapi kita menang." Isaknya sambil mencium tangannya. Kapten Chen datang tak lama kemudian. Ia mengangguk hormat. "Karena kamu, ratusan orang bebas hari ini, dan kami akan terus kejar Tang, sekalipun dia lari ke ujung dunia." Arfan tersenyum lemah. "Kalau aku mati tadi, tolong teruskan perjuangan ini." Chen menepuk bahunya. "Kamu nggak akan mati. Dunia butuh orang sepertimu." Pagi berikutnya, kabar tentang penggerebekan tersebar luas. Media internasional memuat berita itu sebagai salah satu pengungkapan sindikat perdagangan manusia terbesar di Asia Timur. Wajah Yulong terpampang di layar. Tang Shiren resmi jadi buronan internasional. Dan nama Arfan, lelaki muda dari Indonesia yang dulu hanya buruh pabrik ilegal, menjadi simbol harapan bagi para korban perdagangan manusia. Namun perjuangan belum selesai, luka belum sepenuhnya kering, dan di balik bayang-bayang, musuh masih mengintai. Tapi Arfan dan Li Mei tahu satu hal, mereka tidak sendiri lagi. Matahari pagi menembus tirai jendela rumah aman, tempat mereka kini tinggal, menyinari wajah Arfan yang masih lelah, namun damai. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa seperti seumur hidup, ia terbangun bukan karena mimpi buruk, bukan karena teriakan korban lain, atau rasa takut akan penggerebekan, tapi oleh aroma teh hangat dan suara lembut yang memanggilnya. "Van, bangun pelan-pelan ya, bahumu masih belum pulih sepenuhnya."
Suara itu milik Li Mei. Arfan membuka mata dan mendapati gadis itu duduk di sisinya, membawa nampan kecil berisi bubur hangat, teh, dan obat. Wajahnya tampak lebih cerah, tapi matanya masih menyimpan beban. "Terima kasih," gumam Arfan, mengambil sendok yang disodorkan. "Kamu nggak harus repot-repot." Li Mei tersenyum kecil, lalu duduk di tepi ranjang. Diam sejenak, wajahnya berubah sedikit gugup. "Ada sesuatu yang mau aku bilang," katanya akhirnya. Suaranya lebih pelan dari biasanya. Arfan menoleh. "Apa?" Li Mei menatap lantai, lalu menarik napas dalam. "Waktu aku pertama kali ikut kamu ke tempat persembunyian aktivis, aku cuma ingin bertahan hidup. Tapi makin lama aku lihat kamu berjuang. Aku belajar sesuatu. Tentang keberanian, tentang pengorbanan, tentang makna hidup. Dan itu semua bikin aku berpikir." Ia mengangkat wajah, menatap Arfan dalam-dalam. "Aku ingin masuk Islam." Arfan terdiam. Li Mei buru-buru menambahkan, "Bukan karena kamu, bukan karena cinta, tapi karena aku merasa aku udah terlalu lama hidup dalam gelap. Dan ketika kamu cerita tentang Tuhan, tentang salat, tentang sabar, tentang surga, hatiku tenang. Padahal dunia kita lagi runtuh waktu itu." Ia menunduk lagi, suaranya gemetar. "Tapi aku takut. Kamu nggak bisa terima aku. Aku punya masa lalu yang kotor. Aku bukan perempuan baik-baik, Van." Hening. Angin dari jendela berembus, pelan. Di luar, terdengar suara burung pagi dan deru kendaraan yang kembali normal setelah seminggu penuh kekacauan. Arfan mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Li Mei. "Li," katanya lembut, "Islam itu agama yang memuliakan mereka yang mau berubah. Masa lalumu nggak akan pernah jadi penghalang. Bahkan dalam kitab kami, ada perempuan seperti Sumayyah, Khadijah, dan Maryam yang dimuliakan bukan karena sempurna, tapi karena keteguhan mereka." Li Mei menatapnya, berlinang. "Aku nggak peduli siapa kamu dulu. Yang aku tahu, kamu sekarang adalah perempuan yang memilih melawan, yang memilih menyelamatkan orang lain, padahal bisa saja kabur sendiri, yang menangis waktu aku hampir mati, dan yang sekarang bilang ingin mendekat pada cahaya." Arfan tersenyum. "Jadi, ya, aku terima kamu sepenuh hati." Hari itu, mereka datang ke seorang ustaz muda yang tinggal tak jauh dari tempat perlindungan. Dengan saksi dari komunitas, Li Mei mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara lantang, meski air mata tak berhenti mengalir dari matanya. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Tangannya menggenggam erat tangan Arfan saat itu, seolah ia baru saja menyeberang dari gelap ke terang, dan yang pertama kali dilihatnya adalah lelaki yang selama ini menjadi kompasnya. Ustaz itu menepuk bahu Li Mei dan berkata, "Semua dosamu di masa lalu diampuni. Hari ini kamu seperti bayi yang baru lahir. Allah Maha Pengasih." Li Mei terisak lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan lega. Hari-hari berikutnya mereka lewati dengan belajar hidup sebagai manusia bebas. Arfan mulai membantu aktivis-aktivis lain mengurus para korban selamat, mencarikan tempat tinggal, membuat dokumentasi hukum, bahkan mendampingi mereka dalam sesi konseling. Li Mei mulai belajar wudhu, membaca Al-Quran, dan mengenakan hijab perlahan. Ia sempat merasa kikuk, tapi Arfan selalu ada di sampingnya, membimbing pelan-pelan. Tak pernah memaksa, hanya memberi arah. Di tengah kesibukan itu, di sebuah sore yang tenang, di balkon kecil tempat mereka biasa duduk minum teh, Arfan menggenggam tangan Li Mei dan berkata, "Kalau nanti keadaan lebih stabil, aku ingin menikahimu. Bukan karena kamu butuh perlindungan, tapi karena aku butuh kamu sebagai teman hidup." Li Mei menatapnya. "Kamu yakin?" Arfan mengangguk. "Aku nggak pernah seyakini ini." Mata mereka saling bertaut, tanpa perlu kata-kata lagi. 2 bulan. Kemudian, di masjid kecil yang dipenuhi bunga dan wajah-wajah yang dulu penuh luka tapi kini penuh harapan, Arfan dan Li Mei menikah. Sederhana, tanpa pesta mewah, tapi hangat dan penuh makna.
Para korban yang dulu diselamatkan hadir sebagai saksi. Julian datang dan merekam pernikahan itu untuk ditayangkan sebagai kisah inspiratif. Bahkan Kapten Chen hadir, mengenakan baju sipil, dan memberikan hadiah kecil berupa kaligrafi bertuliskan, "Cinta adalah jihad yang paling lembut." Dan saat mereka berdua mengucap janji, dunia terasa sunyi. Hanya ada satu suara dalam hati mereka, damai. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan langit Taipei dipenuhi bintang, Li Mei bersandar di pundak Arfan. "Kamu tahu," katanya pelan, "dulu aku nggak pernah percaya cinta bisa menyembuhkan." Arfan membelai rambutnya. Tapi sekarang, Li Mei menatapnya dan tersenyum. "Sekarang aku tahu, cinta yang benar tidak datang dengan syarat. Ia datang membawa cahaya." Dan untuk pertama kalinya sejak semua luka itu dimulai, mereka tertidur dalam pelukan, tanpa rasa takut. Karena mereka tahu, badai telah berlalu, dan hari esok akan selalu dimulai dengan harapan. Dua minggu setelah pernikahan mereka, Arfan menerima surat resmi dari KBRI. Pemerintah Indonesia menawarkan bantuan repatriasi dan program reintegrasi untuk warga negara yang menjadi korban atau saksi dalam kasus besar seperti yang ia alami. Ada janji pemulihan, pekerjaan, dan bahkan pengamanan identitas bila diperlukan. Tawaran itu datang dengan segala fasilitas, tiket pesawat, pengurusan dokumen, dan tempat tinggal sementara. Arfan menatap surat itu lama. "Aku bisa pulang," gumamnya Li. Mei yang duduk tak jauh darinya, menoleh pelan. Ada ketakutan samar di matanya, meski ia mencoba menyembunyikannya. "Kalau kamu pulang, aku nggak akan tahan," ucapnya lirih. Arfan menatapnya. "Aku nggak pernah bilang mau pergi." Li Mei terdiam. "Aku cuma bilang aku bisa, tapi bukan berarti aku harus." Ia mendekat, menggenggam tangan istrinya. "Aku tahu di sana aku punya masa lalu. Tapi di sini, aku punya masa depan, sama kamu." Li Mei menggigit bibirnya, menahan haru. "Aku butuh kamu di sini, Li. Tapi, lebih dari itu, aku pengen terus ada di sampingmu. Kamu baru memulai perjalananmu dalam Islam. Kamu belajar cepat, tapi tetap butuh waktu. Butuh teman. Dan aku mau jadi orang itu." Ia menyentuh pipi Li Mei lembut. "Jadi, kalau boleh memilih, aku nggak akan pulang. Karena rumahku bukan lagi di Indonesia. Rumahku, ya kamu." Beberapa minggu setelah keputusan itu, mereka membuka sebuah warung kecil di sudut pasar lokal. Namanya sederhana, Cahaya Li Mei. Warung itu menjual makanan halal khas Indonesia dan juga beberapa hidangan vegetarian lokal yang disukai warga Taiwan. Modal mereka tak banyak, tapi cukup. Beberapa aktivis dan relawan membantu. Salah satu mantan jurnalis, Julian, bahkan membuat liputan singkat yang mengangkat kisah mereka, dan itu cukup untuk menarik pelanggan pertama. Tapi warung itu bukan hanya tempat makan, itu jadi tempat pulang bagi korban-korban lain yang dulu tak tahu harus kemana. Mereka datang, duduk, makan dengan harga yang nyaris gratis, dan pelan-pelan mulai belajar tertawa lagi. Arfan membuka kelas kecil setiap malam tentang dasar-dasar Islam. Li Mei jadi pengelola warung dan juga guru memasak bagi perempuan lain yang dulu kehilangan rasa percaya diri. Satu persatu, mereka membangun hidup. Bukan dengan gempita, tapi dengan kesederhanaan dan niat tulus. Suatu malam, saat menutup warung, Li Mei duduk di bangku kayu tua di depan pintu. Arfan menyusul, membawa 2 cangkir teh hangat. Langit malam Taipei tampak bersih. Bintang-bintang mulai tampak meski lampu kota tak pernah benar-benar mati. "Kamu kangen rumah?" tanya Li Mei pelan. Arfan tersenyum kecil. "Kadang. Kalau nanti aku udah siap, mau nggak bawa aku ke sana?" Arfan menatapnya, lalu mengangguk. "Kita pulang bareng. Tapi bukan sekarang. Sekarang, kita bangun rumah kita di sini dulu." Li Mei menggenggam tangannya. "Kamu tahu, dulu aku kira cinta itu cuma milik orang-orang beruntung. Tapi sekarang aku tahu,
Cinta itu milik siapapun yang mau memperjuangkan cahaya. Arfan mencium punggung tangannya. Dan kita akan terus jaga cahaya itu, bareng-bareng. Setahun kemudian, mereka mengadakan pernikahan ulang secara sederhana. Bukan karena ingin pesta, tapi karena banyak dari teman-teman mereka waktu itu sedang dalam pemulihan dan tak sempat hadir. Acara digelar di halaman belakang rumah kecil mereka, dengan lampu hias gantung dan karpet lusuh yang mereka bersihkan bersama-sama. Para korban datang membawa kue, masakan, bahkan bunga plastik yang dikumpulkan dari toko bekas. Tak ada gaun mewah atau jas resmi. Li Mei mengenakan gamis putih sederhana dan kerudung yang dijahit sendiri. Arfan memakai batik pemberian ibunya yang dikirim lewat paket pos. Di tengah kebun kecil yang mulai ditanami sayur mayur, mereka mengulang janji pernikahan di hadapan teman-teman yang kini jadi keluarga. Saat Li Mei menatap mata Arfan dan berkata, "Aku memilih kamu." Setiap hari, dimanapun, semua tamu menunduk dengan mata berkaca. Dan saat Arfan membalas, "Aku memilih kita untuk selalu jadi cahaya dimanapun kita berada. Semua tahu, ini bukan akhir. Ini awal dari hidup yang mereka pilih sendiri." Di dinding warung kecil mereka, tergantung sebuah figura sederhana bertuliskan, "Kami bukan orang kuat, kami hanya orang yang tidak mau menyerah." Tepat di bawahnya, ada tulisan tangan. Li Mei ditambahkan beberapa minggu kemudian, dan karena itu kami menang.